Malam ini saya mau berbagi kepada saudara. Bisa minta tolong Dian, PowerPoint-nya ditayangkan. Ya, mungkin pelajaran malam ini agak kurang enak, tapi percayalah yang enak, yang nggak enak itu seringkali sehat. Ya, judul dari sharing saya malam ini adalah pelajaran dari Yudas. Jumat lalu ketika saya tenang, kok ada hal yang disingkapkan Roh Kudus kepada saya dan saya coba mencatatnya. Dan saya tadi pikir sebenarnya saya mau sampaikan minggu kemarin di gereja lokal kami di Bandung. Tapi ternyata yang disampaikan di Bandung rupanya Tuhan maunya lain. Dan malam ini rupanya saya ingin bagikan kebenaran ini di tempat ini. Oke, judulnya pelajaran dari Yudas. Yudas yang dimaksud tentu Yudas Iskariot. Setiap kali kita mendengar nama itu tentu ada perasaan sinis, betul? Ada perasaan mencibir. Di mana Yudas Iskariot adalah seseorang yang benar-benar hidupnya dipermalukan. Dikenang bukan sebagai orang baik, tapi dikenang sebagai orang jahat. Betul nggak saudara? Tentu nggak ada kalau kita punya anak terus anaknya dikasih nama Yudas Iskariot. Pasti nggak mungkin. Karena Yudas Iskariot selalu mengingatkan sesuatu yang jelek, yang buruk. Nah tetapi yang sangat mengejutkan ternyata yang Roh Kudus singkapkan kepada saya bahwa orang percaya dan Yudas Iskariot ternyata memiliki banyak kesamaan. Ngeri banget ketika Tuhan singkapkan ini. Bahwa ternyata kita dan Yudas Iskariot itu memiliki banyak kesamaan. Nah, kita lihat, kita belajar apa sih kesamaannya. Nah, kenapa kesamaan ini penting kita pelajari? Karena seharusnya kehidupan Yudas menjadi cermin dan peringatan bagi murid Kristus di akhir zaman. Setuju saudara? Jadi Yudas Iskariot dicatat sepak terjangnya, kehidupannya untuk menjadi warning buat kita. Karena sebenarnya kita bisa punya pengalaman yang sama seperti dia. Nah apa kesamaan yang dimiliki Yudas dengan kita? Yang pertama, saudara pernah merenungkan bahwa Yudas Iskariot dan kita ini sama-sama orang pilihan? Coba renungkan dulu. Di dalam Lukas 6 ayat 12-16. Saya yakin pada zaman Yesus ada ribuan orang yang ingin jadi murid Yesus. Tapi yang aneh, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi untuk memilih, Yesus itu berdoa dulu loh, gak asal pilih. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya namanya Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian berarti sebelumnya bukan pengkhianat, yang kemudian menjadi, saya tertarik dengan kata yang kemudian menjadi. Jadi waktu dipilih dia belum pengkhianat. Oke? Yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudara bisa bayangin, dia ini orang pilihan Tuhan. Apa kesamaannya dengan kita? Masih ingat 1 Petrus pasalnya yang ke-2 ayat 9? Bahwa kita juga orang pilihan? Pernah gak nyadar? Dari 3 bersaudara, saya yang dipanggil Tuhan untuk melayani sepenuh waktu loh. Saudara pernah menyadari bahwa dari berapa bersaudara, kok saudara yang dipilih? Contohnya Joni, dari 3 bersaudara. Kenapa mesti kamu? Saya gak tahu Roni berapa bersaudara, Poli. Orang-orang di antara kita, coba renungkan, kecuali Edwin, memang anak tunggal, susah dibandingin. Tapi saya mau ajak untuk saudara merenung dulu bahwa Yudas dan kita tuh punya banyak kesamaan. Kesamaannya ternyata kita ini orang pilihan loh. Coba renungkan dulu, kita ini orang pilihan. Terlepas saudara nyadar atau tidak, saudara mensyukuri atau tidak, kita ini sebenarnya orang pilihan. Dari sekian banyak orang, kok kenapa kita? Itu yang pertama, kesamaan yang pertama. Yang kedua,
Saudara pernah menyadari bahwa Yudas Iskariot dan kita sama-sama adalah orang kepercayaan? Sebentar, coba renungkan dulu ya. Menurut saya, Yudas Iskariot memiliki track record yang baik dalam keuangan. Dan dari 12 murid, Yudas yang mendapat kepercayaan mengelola keuangan. Coba renungkan dulu. Terjadi pergantian bendahara di tempat ini. Untuk milih bendahara, saya mesti doa benar-benar. Saya mesti cek track recordnya dulu. Itu sekelas si Casey. Coba saudara renungkan dulu. Dari 12 murid Yesus, kok kenapa yang dipilih untuk jadi bendahara itu Yudas Iskariot? Berarti dari 12 itu, orang yang paling bisa dipercaya untuk pegang duit, ya dia. Saudara nangkap maksud saya? Nah waktu saya mendapat pernyataan ini, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan? Lihat ini. Pelajaran yang pertama adalah, jangan pernah banggakan integritas kita di masa lalu. Karena hal itu tidak menjamin integritas di masa kini dan di masa mendatang. Saya ulang ya. Jangan pernah membanggakan integritas kita di masa lalu. Karena itu gak ngejamin integritas kita di masa kini dan masa depan. Saya seringkali kadang-kadang ketemu orang yang ini nih man of integrity. Menurut saya hati-hati dengan man of integrity. Karena saudara boleh punya integritas di masa lalu yang hebat. Tapi belum tentu saudara bisa punya integritas yang baik, yang sama baik di masa depan. Terbukti sebenarnya Yudas pada awalnya adalah orang yang punya integritas. Betul gak itu? Apakah Yesus asal pilih gitu? Saya yakin enggak. Dia berdoa dulu kok. Betul gak saudara? Berarti dengan kata lain bahwa pada mulanya Yudas Iskariot itu adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, waktu saya renungkan ini, apa kesamaannya dengan kita? Coba saudara, ini menurut saya statement penting, saudara mesti baca. Ini saya terkejut ketika Roh Kudus singkapkan ini. Tuhan ini ingin menjadikan kita sebagai seseorang yang dapat dipercaya dengan memberi kepercayaan kepada kita. Aneh ya Tuhan itu. Kalau kita, lihat baik-baik ya, kalau kita ini ya, nggak akan bisa ngasih kepercayaan sama orang yang kita nggak bisa percaya. Tapi yang aneh, cara Tuhan menjadikan kita sebagai seorang yang dapat dipercaya, justru dengan dia memberi kepercayaan sama kita. Nah waktu saya siapkan materi ini, saya jadi ingat pertobatan dari seorang yang namanya Nicky Cruz. Saya nggak tahu, saudara pernah dengar itu? Ada sebuah film, kalau nggak salah judulnya The Cross and the Switchblade. Kisah film itu yang mainnya Eric Estrada sama Pat Boone. Nah, di cerita itu, ini true story, ada seorang hamba Tuhan namanya David Wilkerson. Nah David Wilkerson ini pergi untuk memberitakan Injil dan ketemulah sama geng. Ada 2 geng. Nah singkat cerita, nanti kalau saudara penasaran, saudara bisa lacak filmnya, ada filmnya. Nah, ini pertobatan dari Nicky Cruz. Nah Nicky Cruz itu kepala geng. Dan satu kali si David Wilkerson itu ngadain kebaktian. Di kebaktiannya dia ngundang 2 geng hadir. Sebelah kiri, sebelah kanan. Dan yang aneh, David Wilkerson memberi kesempatan untuk Nicky Cruz untuk ngedarin kolektor. Jadi dia mulai pakai kotak susu, kolektor dikumpulin, dia bersama temannya. Dan waktu selesai dikolek, temannya bilang, wah kita cuan besar nih. Dia berencana untuk lari bawa uang itu. Tapi Nicky Cruz bilang, orang ini kasih kepercayaan sama saya. Dan kayaknya belum pernah ada orang yang kasih kepercayaan sebesar ini sama saya. Justru orang yang bejat ini justru bisa dipercaya saat dia dikasih kepercayaan. Apa yang saya mau coba sampaikan di sini, bahwa Tuhan itu sebenarnya kasih kepercayaan sama kita loh.
Dia kasih karunia, dia kasih talenta, dia kasih banyak hal sama kita sebenarnya. Dan ternyata sebenarnya karena dia ingin menjadikan kita sebagai orang yang dapat dipercaya. Lihat ini. Tuhan mempercayai kita, tetapi masalahnya adalah apakah kita didapatinya sebagai seorang yang dapat dipercaya atau tidak. Jadi waktu Tuhan ngasih kepercayaan sama kita, sebenarnya kita mau gunakan kesempatan itu untuk kita jadi orang yang dapat dipercaya atau tidak sebetulnya. Nah saya sedih karena melihat ada banyak orang yang sebetulnya sudah mendapat kepercayaan besar dari Tuhan, tapi kita telah sia-siakan kepercayaan itu. Nah itu kesamaannya. Yang kedua, yang ketiga, saya mencatat di sini. Ternyata Yudas Iskariot dan kita itu ternyata sama-sama bendaharanya Yesus. Loh. Saudara nggak nyadar? Saudara nggak pernah berpikir itu? Yudas Iskariot dan kita ini sebenarnya adalah bendaharanya Yesus. Lihat ini. Buktinya apa? Saudara setuju dengan saya bahwa kita dipanggil bukan sebagai pemilik tapi sebagai pengelola? Jadi sebenarnya di mata Tuhan, saudara dan saya itu jadi bendaharanya. Nah sekarang buktinya, lihat ini. Sebenarnya dan seharusnya kekayaan yang kita miliki sebenarnya adalah modal yang Tuhan berikan untuk memampukan seseorang dapat menjadi berkat. Yang heran kita nggak menyadari kejadian pasal 12 ayat 2-3. Apakah itu? Bahwa ternyata alasan Tuhan memberkati Abraham itu bukan supaya Abraham kaya raya, supaya Abraham hidup nyaman, tapi supaya Abraham bisa menjadi berkat. Nah ingat baik-baik. Ternyata di mata Tuhan sebenarnya kita ini dipanggil untuk jadi bendaharanya. Bukan sebagai pemilik tapi sebagai pengelola. Yudas pun dipanggil sebagai bendahara. Nah sekarang itu yang ketiga. Saya nggak mau bahas itu karena ada beberapa poin penting yang kita akan bahas selanjutnya. Yang keempat, saudara pernah menyadari bahwa Yudas Iskariot dan kita mengalami ujian yang sama? Nah apakah ujiannya? Lihat dulu sebentar. Saudara, waktu saya baca biografi Yudas lagi, saya coba baca, saya teliti lagi. Ternyata sebenarnya Yudas itu bukan seorang pembenci Yesus loh saudara. Tapi dia adalah seorang pencinta Yesus loh. Waktu dia jual Yesus itu bukan karena dia benci Yesus. Ini penting. Lihat buktinya. Lihat buktinya. Coba, apakah ini orang benci? Dilihat dari ayat-ayat ini apakah sebenarnya dia benci Yesus? Dia jual karena benci Yesus? Tidak sebenarnya. Perhatikan. Matius 27 ayat 3 sampai yang kelima. Perhatikan ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Perhatikan ini. Menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan, apa saudara? Dia kembalikan uang. Yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan mengantung diri. Apa kesamaan Yudas sama kita? Sama-sama cinta Yesus sebenarnya. Saya yakin kok sebenarnya di hati kita. Sebenarnya hati kita adalah hati yang sama-sama cinta Tuhan kok. Tapi apa yang saya pelajari dari Yudas? Kenapa sampai dia bisa jual Yesus? Ingat, poin keempat, Yudas Iskariot dan kita sebenarnya mengalami ujian yang sama. Apakah itu? Lihat, saudara pernah menyadari bahwa setiap saat kita diperhadapkan pada pilihan, kita cinta uang atau cinta Tuhan? Renungkan dulu sebentar. Sejak saya mendapat pelajaran ini, saya nggak lagi mencibir Yudas loh. Sejak Tuhan singkapkan ini, justru ini jadi cermin buat bagus buat kita. Apakah itu? Setiap saat sebenarnya kita diperhadapkan pada pilihan bahwa kita cinta uang atau cinta Tuhan. Lihat ayatnya. Coba lihat, perhatikan baik-baik ayat ini. Apa yang kita pelajari dari Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat, apa saudara? Mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang, dan saya tertarik dengan kata ini, dan
tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dalam terjemahan lama lebih jelas. Di situ diterjemahkan bahwa tiadalah dapat kamu bertuhankan Allah bersama-sama dengan Mamon. Nah, apa pelajaran yang kita bisa tarik dari Yudas Iskariot? Yudas mengalami ujian yang sama sebenarnya dengan kita. Apakah itu ujian Mamon sebenarnya? Lihat saudara, PowerPoint ini. Saudara pernah menyadari bahwa iblis itu memakai uang untuk membuat kita berkhianat dan tidak mentaati Tuhan? Coba renungin dulu. Mulai hari ini tolong jangan mencibir Yudas. Yudas jual Yesus dengan 30 keping perak. Tapi saudara bahwa banyak murid-murid Kristus di akhir zaman, kita tidak mengindahkan Tuhan karena mamon kok. Ambil contoh, berapa banyak kita tidak mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita demi mamon kok. Kita mengorbankan pelayanan demi kita kejar mamon kok. Nah pertanyaan saya, kalau memang seperti itu, apa bedanya kita sama Yudas? Iblis ternyata memakai uang untuk membuat Yudas berkhianat kepada Yesus. Dan sadarkah saudara bahwa ternyata iblis pun memakai uang untuk membuat kita berkhianat sama Tuhan kok. Nah, pertanyaan saya, lihat ini saudara. Benarkah yang menjadi Tuhan dalam keseharian kita adalah Yesus? Karena tanpa sadar sebenarnya yang memerintah dalam keseharian kita bukan Yesus kok. Ambil contoh. Waktu kita ngambil keputusan dalam keseharian, apa pertimbangan terakhir sebelum saudara ngambil keputusan? Berdasarkan kehendak Tuhan atau berdasarkan uang? Berapa banyak waktu kita ngambil keputusan, pindah kerja, memulai sesuatu. Waktu kita ngambil keputusan itu sebenarnya keputusan itu didasari oleh apa sih? Apakah itu kehendak Tuhan ataukah sebenarnya karena pertimbangan mamon? Ambil contoh yang lain. Ada orang berkata gini, saya mau pindah kerja. Kenapa saya pindah kerja? Sebab di sana misalnya gajinya lebih besar. Pertanyaan saya adalah seperti ini. Emang kamu gak nyadar bahwa dalam keberadaan kamu di satu tempat itu ada maksud Tuhan di sana? Hanya karena uang gaji lebih besar, lalu kamu berpikir bahwa adalah kehendak Tuhan kamu pindah ke sana. Maafkan saya, berarti tanpa sadar sebetulnya Yesus belum jadi Tuhan dalam hidup kita. Sekarang, saya mau ajak untuk saudara lihat ayat ini yuk. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Waktu saya membaca ayat ini, bukankah kita bisa melihat ayat ini tergenapi dalam hidup seorang yang bernama Yudas Iskariot? Lihat ya, 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah apa saudara? Cinta uang. Sebab oleh memburu, saya tertarik dengan kata memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup diterjemahkan, karena cinta akan uang, saya tertarik dengan kata ini, adalah langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Bahkan beberapa orang berpaling dari Allah karena cinta akan uang. Akibatnya mereka mencelakakan diri sendiri. Apa yang membuat Yudas berkhianat? Simple. Dia memburu uang. Dia cinta uang. Lihat ini. Satu peringatan buat saudara. Menurut saya adalah salah jika kita memburu uang. Karena uanglah yang seharusnya memburu kita. Renungkan dulu. Ini saudara-saudara ini, kita lagi memburu uang, berarti kalau memburu uang, berarti uang itu ada di depan kita. Kalau uang ada di depan kita, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Karena jika Tuhan yang ada di depan, maka pastilah uang itu ada di belakang. Saya ulang ya. Saudara ini kira-kira kejar uang. Kalau saudara kejar uang, berarti saudara tidak sedang kejar Tuhan dong. Simpel dong itu. Adalah salah jika kita memburu uang, kan uang seharusnya memburu kita. Dari mana saya punya keyakinan statement ini? Dari ini, coba lihat saudara, perhatikan. Di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, ayat 5 sampai ayat 6. Bukankah sebenarnya ayat-ayat ini menyadarkan kita bahwa harusnya bukan uang bukan kita memburu uang, tapi uanglah yang harusnya mengejar kita. Lihat ini, Mazmur Daud, Tuhan adalah, apa saudara?
Tuhan adalah apa saudara? Gembalaku. Takkan akibatnya kalau Tuhan itu gembala kita, takkan kekurangan aku. Ayat yang kelima, engkau menyediakan apa saudara? Hidangan bagiku. Yang luar biasa ada kata gini, di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Apa saudara? Durasinya berapa lama? Seumur hidupku. Perhatikan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau Tuhan itu gembala, berarti saudara jalan di belakang Tuhan. Oke? Dan dengar baik-baik, waktu Tuhan ada di depan, pasti uang ada di belakang. Saya ulang. Waktu Tuhan ada di depan, nengoklah ke belakang, pasti uang ada di belakang. Iblis nggak mau seperti ini, dia bikin kita untuk kejar uang. Waktu kita kejar uang, kita kehilangan Tuhan, kehilangan panggilan, kehilangan destiny. Nah, waktu saya renungkan ini, apa yang membuat Yudas gagal? Simple. Karena cinta uang. Itu yang pertama. Apa kesamaannya? Ujian mamon. Kesamaan yang kedua, saudara pernah nyadar kesamaan kita sama Yudas ternyata di titik ini hati-hati? Di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan, apa saudara? Nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ia berkata begitu bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah bendahara yang kadang-kadang, ini lebih sopan kalau firman Allah yang hidup. Kalau terjemahan bahasa yang baru digunakan kata sering, kalau dalam terjemahan firman Allah hidup kadang-kadang mencuri uang kas serta menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Pertanyaan saya, waktu kita lihat ini dalam diri Yudas, apa kesamaannya sama kita? Apakah kita lebih baik dari Yudas Iskariot? Yudas itu dipercaya pegang uang. Waktu dia dipercaya pegang uang, dia ambil uang yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadinya. Itu sebabnya dia disebut pencuri. Nah, saudara sadar Yudas sama kita nih ternyata banyak kesamaannya. Kesamaannya apa? Ini karena bukan gembala jadi enak yang ngomongin ya. Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai 10. Apakah itu? Bolehkah manusia menipu Allah? Coba perhatikan ini. Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk. Tapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ayat 10, bawalah, apa saudara? Seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di mana? Di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia kayaknya sopan banget. Tapi kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara akan sadar bahwa ternyata ada banyak orang Kristen akhir zaman seperti Yudas. Lihat ini. Maleakhi 3 ayat 8 dalam terjemahan New King James Version digunakan kata will a man rob God. Rob itu ternyata perampok, pencuri. Kenapa? Waktu seseorang tidak mengembalikan perpuluhan di mata Tuhan itu pencuri. Mengambil apa yang kita kelola yang bukan hak kita adalah tindakan pencurian atau perampokan sebetulnya. Ambil contoh. Karena setiap kali kita bicara perpuluhan selalu pro dan kontra. Toh. Saya selalu bilang, ada banyak teman-teman berkata begini, kan kita hidup di zaman perjanjian baru.
persepuluhan kan perjanjian lama. Saya setuju. Tapi perjanjian baru itu lebih gila. Seluruh harta kamu milik Tuhan. Kalau yang menjadi masalah, kalau perpuluhan aja kamu nggak biasa dan kamu nggak latih, bagaimana kamu hidup dengan standar perjanjian baru? Saudara paham maksud saya? Poin yang saya mau sampaikan di sini adalah ini. Dengar baik-baik, saudara jangan alergi dulu kalau dengar perpuluhan. Karena menurut saya, esensi dari kebenaran persepuluhan dan persembahan khusus, ada bagian Tuhan dalam semua berkat yang kita terima yang sebenarnya harus kita salurkan dan tidak diperbolehkan untuk dipergunakan bagi kepentingan pribadi. Saya ulang ya, isu persepuluhan dan persembahan khusus adalah sebenarnya gini, Tuhan tuh sebenarnya mau ngomong gini, hey, dalam semua penghasilan kamu itu bukan cuma milikmu, nangkap sampai di sini. Tapi dalam semua penghasilanmu itu ada milikku yang kutitipkan kepadamu. Nangkap nggak di sini ya? Yang kutitipkan kepadamu yang nggak boleh dimakan karena itu bukan bagianmu. Nah kalau itu yang bukan bagian kita, terus kita makan sendiri, saya mau tanya, apa bedanya kita sama Yudas? Apa bedanya kita sama Yudas? Coba renungkan dulu sebentar. Yudas itu sering ngambil uang yang dipegangnya buat kepentingan pribadinya. Dan dia kan harusnya kan tahu dong bahwa ada yang gak bisa diambil. Nah itu sebabnya hari ini saya ingin supaya saudara clear. Jadi kalau setiap orang tanya, oh koan masih ngajar perpuluhan. Lalu saya bilang perpuluhan itu cuma latihan. Saudara paham maksud saya? Jangan bangga karena waktu kamu mengembalikan perpuluhan, kamu tuh gak ngasih apa-apa kok sebenarnya. Saudara paham maksud saya? Makanya saya bilang sama teman-teman yang punya gini, perjanjian baru dari perpuluhan. Oke, iya. Tapi ingat seluruh harta milik Tuhan. Nah makanya harus mulai dilatih. Kalau 10% aja masih pusing. Gimana seluruh harta? Coba lihat sini. Saudara pernah menyadari bahwa persepuluhan itu sebenarnya adalah latihan dan ujian kejujuran? Sedangkan persembahan khusus adalah latihan dan ujian kemurahan hati. Ingat baik-baik, jangan bangga kalau saudara setia dengan mengembalikan perpuluhan. Karena sebenarnya itu belum apa-apa. Baca baik-baik Maleakhi pasal 3, itu bicara tentang ada persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan persepuluhan itu bicara 10% dari penghasilan kita. Sedangkan persembahan khusus adalah berapa yang rela kau berikan dari 90 itu. Jadi waktu perpuluhan saudara ngasih itu dianggap benih atau tidak? Bukan. Yang benih itu dari yang 90 itu. Saudara paham maksud saya? Nah banyak orang ngerasa bangga. Saya emang gak pernah telat perpuluhan. Saya mau bilang sama saudara. Tuhan sedang uji saudara. Lewat latihan minimal perpuluhan. Nah setelah itu saya mau katakan latihlah dirimu untuk belajar menjadikan Tuhan dalam keuanganmu. Jadi kalau dari 90% itu tiba-tiba saudara digerakkan. Untuk memberi buat pekerjaan Tuhan, buat seseorang yang membutuhkan. Saudara nurut atau enggak? Bendahara yang baik itu harus nurut. Oke? Itu bendahara baru kita lulus ujian pertama. Kemarin dalam acara hamba-hamba Tuhan, si Casey ini punya bagian untuk tanggung konsumsi. Lumayan loh saudara, jumlah konsumsinya lumayan loh itu. Karena snack kita biayai, dan makan hamba-hamba Tuhan juga kita biayain. Dan saya bilang sama Cimeli, tolong keluarin uang 2 juta. Dikeluarin loh. Dia gak protes sama saya. Karena dia hanya bendahara. Saya ulang. Dia cuma bendahara yang diberi kepercayaan untuk mengelola. Saya mau tanya, saudara sudah jadi bendahara yang baik belum di hadapan Tuhan?
Saudara setuju bahwa seluruh harta kita sebenarnya milik Tuhan? Dan saya mau tanya, saudara kadang-kadang suzon ya sama Tuhan. Tuhan tuh tahu kita butuh. Tapi Tuhan juga pengen nguji. Apakah kita didapati sebagai orang yang dapat dipercaya? Nah berapa banyak kita hidup belum jadi bendahara yang baik. Waktu Tuhan gerakin kita, kita bilang ini uang saya. Saya mau katakan semua uang kita milik Tuhan sebenarnya. Amin. Nah itu sebabnya hari ini saya sungguh berdoa biar komunitas ini menjadi komunitas yang menang atas uang. Amin. Jadi jangan bangga kalau setia ngembalin perpuluhan itu belum apa-apa. Itu baru latihan aja. Oke. Terus kalau mengembalikan perpuluhan, ingat itu ujian kejujuran. Emang gereja tahu gitu penghasilan saudara berapa? Emang gereja tahu? Gak tahu sebenarnya. Itu adalah antara ujian kejujuran antara kita dengan Tuhan. Amin. Nah, ingat persembahan khusus adalah ujian apa? Kemurahan hati. Nah, saya mau sampaikan poin ini. Lihat ini. Seharusnya pekerjaan Tuhan dan misi tidak akan pernah kekurangan dana. Seandainya tidak ada praktek korupsi sebagai warga kerajaan Allah. Enggak mungkin pekerjaan Tuhan dan kepentingan misi itu kekurangan kalau sebenarnya orang-orang percaya sadar betul bahwa kita dipanggil bukan sebagai pemilik tapi sebagai pengelola. Coba renungin. Waktu saya minta 2 juta itu dikeluarkan, kira-kira Cemeli ngerasa aduh getun. Tahu getun? Getun apa ya bahasa Indonesianya? Nyesel, gila 2 juta. Gitu. Enggak, karena dia cuman hanya pegang. Dia gak mengupayakan, dia cuman memegang. Berapa banyak waktu Tuhan kita ngasih sejumlah uang, kita ngerasa sakit kok. Kenapa engkau ngerasa sakit? Karena engkau merasa engkau memiliki. Padahal sebenarnya kita cuma hanya diberi untuk dilatih sebagai bendaharanya Tuhan. Saudara belajar sesuatu hari ini? Sekarang pertanyaan saya. Jadi kira-kira orang percaya akhir zaman mirip-mirip Yudas gak sebenarnya? Mirip loh saudara. Karena ternyata kita punya banyak kesamaan. Nah kesamaan yang terakhir, coba kan kita belajar. Nanti kalau kita kurang jelas, kita nanti bisa diskusi ya tentang masalah poin 4 tadi ya. Karena ini isu-isu yang menarik untuk kita bisa diskusikan. Yang kelima, apakah itu? Yang kelima ternyata Yudas Iskariot dan kita itu punya kesamaan. Yaitu kita sama-sama punya tanggung jawab pribadi. Apa maksud poin kelima ini tanggung jawab pribadi? Lihat ini saudara. Saudara pernah menyadari bahwa Yudas memiliki covering dan juga lingkungan yang baik? Dia dibapai oleh Yesus sendiri. Dia di cover, dia di mentor oleh Yesus sendiri. Bahkan dia ada di komunitas yang terbaik waktu itu. Tapi kok hidupnya gak baik tuh? Saudara paham? Dan kalau kita bandingkan setiap orang percaya sebenarnya memiliki semua modal untuk mencapai hidup maksimal kok. Tapi seringkali saudara harus sadar bahwa kita punya tanggung jawab pribadi. Lihat ini saudara. Banyak orang menurut saya selalu mempersalahkan faktor eksternal akibat ketidakbertumbuhannya dan mengabaikan faktor internal. Jadi harusnya Yudas itu gak gagal. Kenapa? Dimentor sama Yesus. Di cover sama Yesus langsung. Bukan hanya itu, ada murid-murid Yesus, komunitas yang luar biasa. Tapi tetap gagal kok. Nah berapa banyak hari-hari ini saya berjumpa di kota-kota, di tempat-tempat yang saya layani, mereka protes begini. Bapak gak tahu kan gereja kami itu seperti apa? Kering. Gimana kita bisa bertumbuh? Bapak gak sadar, saya gak ada yang bapai, gak ada yang memuridkan. Nah apa yang terjadi? Tanpa sadar banyak orang yang mempersalahkan faktor eksternal. Dengar baik-baik, pembapaan itu penting, pemuridan itu penting, komunitas itu penting. Tapi saudara boleh dibapai, saudara boleh di cover, saudara boleh punya komunitas yang hebat. Tapi tidak menjamin bahwa hidupmu 100% hebat. Karena ternyata saudara dan saya punya tanggung jawab. Nah saya mau tunjukkan beberapa ayat yang saya pikir saudara perlu renungkan. Baca dulu, nanti saudara lihat gambarnya,
Baru saudara akan lebih ngerti ketika saya akan tunjukkan gambar berikut ini. Lihat ya, kita baca dulu di 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3-7. Kenapa ada banyak orang seperti Yudas? Udah dibapai sama orang hebat, udah dimuridkan sama orang luar biasa, sudah punya komunitas yang luar biasa, tapi hidupnya tetap gagal. Kenapa? Kita lihat ayat ini. 2 Petrus pasal pertama ayat 3-7. Karena kuasa ilahinya telah, apa saudara? Menganugerahkan kepada kita, bukan cuma kepada saya, kepada kita, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi Tuhan tuh udah mau ngasih modal, semua modal untuk kita bisa hidup saleh. Jadi kalau sampai hidup kita nggak bisa saleh, itu berarti bukan salah Tuhan lagi. Tuhan udah kasih modal masalahnya. Ayat ini bilang, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Bukan akan, tapi telah menganugerahkan kepada kita. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5 perhatikan. Justru karena itu. Karena kita udah dapat modal yang benar-benar memampukan kita untuk hidup saleh. Kamu harus, apa saudara? Dengan sungguh-sungguh berusaha. Berusaha untuk apa? Menambahkan. Katakan menambahkan. Lebih keras lagi katakan menambahkan. Menambahkan kepada apa? Imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan pada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah kalau saudara baca ayat 6, ayat 7, ayat 5, ayat 6, ayat 7 saudara bingung. Tapi saya berharap dengan gambar ini saudara lebih jelas. Di dalam terjemahan The Message digunakan kata, so don't lose a minute in building, membangun. Dan digunakan kata basic faith. Saudara pernah belajar Ibrani pasal 11 ayat yang pertama bahwa iman adalah dasar. Jadi iman kita itu dasarnya. Nah supaya kita maksimal, enggak cukup pakai iman. Saudara paham maksud saya? Harus ditambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan dalam bahasa Inggrisnya godliness, kasih persaudaraan, dan kasih akan semua orang. Nah pertanyaan saya, apa yang terjadi dalam diri ada banyak orang Kristen yang enggak maksimal? Simple, mereka banggain, kan saya udah percaya Yesus. Saya mau katakan, percaya Yesus baru modal. Lihat ayat selanjutnya. Di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat 8-11, firman Tuhan bilang begini. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan kamu akan dibuatnya menjadi apa saudara? Giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah, apa saudara? Sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, perhatikan ini. Kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara setuju gak dengan saya bahwa Yudas Iskariot tersandung? Dia memulai dengan baik, tapi dia tidak mengakhiri dengan baik. Kenapa? Karena dia gak berusaha sungguh-sungguh. Ayat 11 berkata, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Coba lihat gambar sebelumnya lagi. Sekarang. Saudara sadar? Banyak orang percaya. Cuma modalnya apa? Iman.
Tapi apakah mereka sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh? Ada banyak orang cukup puas cuma datang dengan kebaktian hari Minggu kok. Betul gak itu? Udahlah, yang penting setor muka sama Tuhan, setor muka sama gembala, cukup. Tapi apakah mereka punya kerinduan untuk belajar, untuk lebih bertumbuh dalam pengetahuan tentang kebenaran? Wah, itu bisa dihitung sama jari kok sebetulnya. Nah, bayangkan kenapa ada banyak orang gak maksimal? Simple. Bukan karena faktor pendukungnya, tapi karena tanggung jawab pribadinya. Saya mau tutup dengan ini. Terakhir ketika Pak Otniel datang ke tempat kita di Cirebon waktu itu, minggu berapa ya? Minggu ketiga kalau nggak salah, di Januari. Setelah saudara bubar, itu Pak Otniel itu ngumpulin kita, teman-teman aktivis, lalu dia sharing. Nah beliau sharing hal yang bagus, menceritakan beberapa hal yang dia dapatkan dari Tuhan. Tetapi saya nggak akan pernah lupa sharing terakhir sebelum dia tutup sharingnya dengan kita. Dia cerita ini saudara. Apa faktor pembeda antara Saul dan Daud? Waktu beliau sharing ini saya sungguh nggak akan pernah lupa, itu membekas banget di hati saya. Dia bilang begini, Saul dan Daud itu punya kesamaan. Dipanggil oleh Tuhan yang sama. Dipanggil untuk tugas dan jabatan yang sama. Terus dilantik dan dimentor oleh orang yang sama. Betul gak itu? Tapi kenapa hasilnya beda? Saudara paham? Yang panggil Saul siapa? Tuhan. Yang panggil Daud siapa? Tuhan. Terus dipanggil untuk tugas apa? Raja. Daud, raja. Dilantik, diurapi, dimentor oleh orang yang sama. Siapa itu? Samuel. Dua-duanya sama. Tapi kenapa hasilnya beda? Saya masih ingat Pak Otniel bilang yang membedakan adalah hatinya. Apa pelajaran dari Yudas? Saudara boleh dibapai sama orang luar biasa. Saudara boleh ada di tengah-tengah komunitas yang luar biasa. Tapi itu semua tidak menjamin hidupmu pasti luar biasa. Tapi saudara mungkin boleh ada di bawah covering yang tidak sempurna. Terus komunitasnya sangat tidak sempurna. Tapi kalau kita benar-benar sama Tuhan, berusaha sungguh-sungguh, bukan cuma nyantai, tapi benar-benar kita terus menambahkan, bukan cuma bermodal iman, terus tambahkan kebajikan, pengetahuan, terus ditambahkan ayat-ayat tadi. Saya sangat yakin kita tidak akan pernah tersandung. Malam ini, mulai malam ini, jangan lagi pernah mencibir Yudas. Karena Yudas jangan-jangan punya banyak kesamaan sama kita. Jangan-jangan kita gak lebih baik dari dia kok. Saudara ngehina. Dari kecil mungkin kita udah ngehina Yudas Iskariot. Mencibir setiap kali kita dengar namanya. Tapi ketika Tuhan singkapkan ini saya jadi sadar. Waspadai karena kita bisa jatuh di lubang yang sama. Yang pertama, sama-sama orang pilihan. Masih ingat itu? Yang kedua, kesamaannya apa? Sama-sama orang kepercayaan, betul gak itu? Bentar ya, saya ulang. Yang pertama tadi kesamaannya sama-sama orang pilihan. Yang kedua, sama-sama orang kepercayaan. Tuhan tuh percaya sama kita loh, saudara. Ingat, ya walaupun kita ini kadang-kadang gak bisa dipercaya, tapi Tuhan tuh, pokoknya saya percaya kamu deh. Dia kasih kesempatan terus sama kita, betul? Apa dia pernah kehabisan kepercayaan sama kita? Enggak loh. Selalu dia kasih kesempatan. Berarti dengan kata lain dia ingin percaya sama kita. Oke? Ingat, kita sama-sama orang kepercayaan. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, kita ini sama-sama berdarahnya Yesus. Yang keempat, kita sama-sama mengalami ujian yang sama, hati-hati. Yang kelima, kita punya sama-sama tanggung jawab pribadi. Doa saya, ini menjadi bahan perenungan buat kita ke depan. Doa saya tidak ada Yudas Iskariot di tengah-tengah kita. Semuanya adalah orang-orang yang benar-benar finishing well. Ada satu hal yang saya diingatkan Tuhan tentang gini. Ada satu orang yang harusnya punya masa depan yang buruk. Karena dia punya lingkungan yang buruk. Dia punya covering yang sangat buruk. Tapi hidupnya gak buruk.
Siapakah dia? Samuel. Samuel itu dimentor sama Imam Eli yang gak punya integritas. Dia ada di lingkungan yang sangat buruk. Dari kecil dia ngelihat pemandangan yang sangat tidak baik. Tapi hidupnya benar. Nah, kenapa penting ini saya suarakan? Saya banyak ketemu orang yang selalu blame others. Selalu salahin orang. Salahin gereja. Saya gak bertumbuh gara-gara gereja. Saya gak bertumbuh gara-gara gak ada yang bapai. Gak ada yang memberitakan. Sementara saya banyak ketemu orang-orang yang dibapai sama orang-orang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan besar. Kita kadang-kadang bangga. Oh bapak kita. Oh saya dibapai. Saya dimuridkan. Cuma saya mau bilang itu cuma faktor eksternal. Jelas sampai di sini. Tapi ada faktor internal. Nah faktor internal inilah yang jadi tanggung jawab pribadi kita. Thanks God buat covering. Thanks God buat komunitas. Tapi itu tidak menjamin 100% bahwa hidupmu jadi luar biasa. Jadi itu yang saya pikir gini. Betapa pentingnya. Pelajaran dari Yudas, dia harusnya luar biasa. Tapi berakhir sangat tragis.